Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Bahagia Selamanya. Ini merupakan lanjutan dari di Instagram Reel Bahagia Selamanya di Instagram @azizalati. Jadi nanti kita akan membahas beberapa hal menarik ya. Diperkenalkan dulu, nama saya Pancar Hadi dan di samping saya ada Ibu Nur Azizah, SPSI Psikolog. Nanti kita akan bahas apa aja ini, Bu? Yang dibahas itu isu-isu psikologis ya, dan upaya serta solusinya tentu ya. Tentunya yang sudah pernah kita bahas di Reels itu nanti akan kita kupas lebih. Karena kalau di Reels kan cuma beberapa detik gitu ya, nanti kita bahas lebih lanjut di YouTube. Nah, kita ambil satu contoh saja nih. Di Reel kemarin kita sempat ngebahas tentang masa lalu. Nah, sebenarnya misal nih, saya ada kesalahan di masa lalu yang udah saya perbuat. Dan ternyata sampai sekarang itu sangat mengganggu pikiran saya. Nah, sebenarnya gimana sih cara kita menghadapi masalah itu sampai sekarang ini? Setiap orang tuh pasti punya masa lalu ya. Betul. 1 detik. Juga masa lalu. Sekarang sudah jadi masa lalu. Sehingga bagaimana kita menghadapi masa lalu, setiap orang pasti harus punya keterampilan itu. Keterampilan untuk mengatasi apa yang terjadi di masa lalu yang masih menjadi beban sampai saat ini. So ditanyanya tadi apa tuh? Ya, ada masalah. Ada masalah. Nah, yang perlu kita lakukan pertama bahwa kalau kita sudah ada di masa sekarang, berarti kita sudah punya pengalaman, kita sudah punya kemampuan untuk melewati masa itu. Yang perlu dilakukan karena kita sudah melewati, berarti setidak-tidaknya kan ada kesuksesan di sana. Sukses melewati masalah yang terjadi di masa lalu. Apakah itu masih bersisa di saat ini? Istilah yang sekarang sedang viral gitu loh ya Pak. Masih ada sisa-sisa luka batin yang belum kering gitu ya. Masih basah. Belum katakanlah sudah sembuh gitu ya, tapi belum kering, masih perlu proses untuk itu. Nah, di situ yang perlu dilakukan adalah mengambil hikmahnya. Semisal nggak masalah sekali waktu mengingat tentang kejadian masa lalu, tetapi setelah mengingat kejadian masa lalu itu kita mencari hikmahnya. Mencari hikmahnya itu bisa bertanya kepada orang lain, jadi maksudnya bicara dengan orang lain sehingga kita bisa mengambil hikmahnya. Oh ternyata masa lalu itu saya punya permasalahan begini, hikmahnya begini loh. Nah kadang-kadang untuk memperoleh hikmah itu tidak semudah itu, gitu ya. Jadi maksudnya apa sih sudah punya masalah kok hikmahnya apa? Nah itulah butuhnya teman yang bisa memberikan bukan pencerahan aja tapi feedback gitu lah ya, feedback bahwa ternyata inilah yang bisa diambil hikmah dari kejadian itu. Teman itu sangat berguna. Kecuali memang sudah tanya ke beberapa teman baik yang bisa memberikan energi positif, ternyata tidak bisa, ya memang harus ke profesional. Gitu. Sehingga di profesional itu memang benar-benar disampaikan bahwa permasalahanmu inilah yang bisa diambil hikmahnya, gitu. Inilah yang bisa diambil hikmahnya, gitu. Kalau memang dari teman sudah bisa, nggak masalah, gitu lah, nggak masalah. Iya. Gitu loh. Tapi kadang ada kita menghadapi suatu masalah atau kita berbuat kesalahan di masa lalu dan ternyata kita mengulanginya lagi tuh. Oh gitu. Dan apa itu bisa dibilang belum mengambil hikmah dari kejadian itu?
seperti kita di dunia ini gitu ya, di kehidupan ini gitu lah, di kehidupan ini itu kalau saya memberikan contoh itu seperti kita belajar atau sekarang kan ada sistem SKS ya, gitu ya. Jadi kalau kita tidak sukses terhadap salah satu mata kuliah, apa yang harus dilakukan? Revisi, gitu loh ya. Jadi satu kesalahan kalau terjadi berarti nilai kita masih di E apa D ya, ya. Diulangi lagi lah, gitu ya, diulangi lagi sehingga kita bisa memperoleh nilai C atau B atau A gitu loh. Kalau tidak, katakanlah ngulang gitu ya, karena ngulang remedi dapat C, ya otomatis kita harus siap lagi kalau ingin dapat nilai B gitu loh. Keberanian untuk mengulang kembali itulah, itu namanya bisa mengambil hikmahnya. Bukan terus harga mati bahwa ya udah nggak lulus aja gitu, E saja kan tidak. Kalau E masih ada lah peluang untuk memperbaiki lagi, memperbaiki dapat apa? Dapat D, alhamdulillah kan sudah jadi D. Kalau akan dapat itu permasalahan, berarti harus remedi lagi untuk bisa dapat C. Kadang-kadang kan pertanyaan itu kan sering ada ya, bahwa ini kok masalahku gitu loh, katanya beberapa klien itu, bahwa ini kok nggak selesai-selesai. Tanyakan dulu berapa sih nilai yang diperoleh ketika menjalani permasalahan itu. Ya. Kalau emang nilainya masih D, jadi coba lagi, diulangi lagi gitu loh, supaya apa? Supaya bisa mendapat C, B atau gitu loh, seperti itu. Iya. Jadi juga saya menangkap ini berarti kita harus mensyukuri juga atas meskipun itu konotasinya negatif ya. Kesempatan mengalami sesuatu, kesempatan untuk mengalami sesuatu, sehingga kalau kita mengambil hikmahnya itu, kita jadi sadar, aware gitu loh. Oh, ini berarti sesuatu yang harus diperbaiki. Gitu. Ini harus diperbaiki, terus belajar lagi, gitu loh. Kita kalau mau remedi gimana tuh? Ngulang lagi, buka buku lagi, gitu, pelajari lagi. Ini kurangnya di mana? Nah, kalau ternyata setelah ujian dapatnya D lagi, nggak perlu berputus asa, masih ada kok waktu untuk remedi lagi. Selama memang masih nafas ada bersama kita, hidup maksudnya gitu. Bahkan kalaupun nilai yang setelah diremedi lebih buruk, ya berarti kan harus dipelajari kembali mengapa lebih buruk. Bukan terus dibiarkan, udah lah harga mati, saya memang nggak bisa seperti itu lah. Kita kan manusia, gitu lah. Ya, yang namanya manusia itu masih akan terus tumbuh, berkembang, kognitifnya, pola pikirnya, emosinya, sikapnya, gitu lah. Karena kan terus tumbuh dan berkembang, gitu lah. Oke. Jadi cukup jelas juga terkait dengan yang di Reels kemarin. Mungkin bahasan-bahasan yang lain nanti akan dibahas di video selanjutnya ya Bu ya. Tapi yang penting seperti tagline kita. Iya, apa gimana tuh? Ya nah? Semangat yuk untuk menjadi lebih baik. Terima kasih untuk Anda yang menonton pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.